malam ini kita akan diberkati oleh Bu Sian. Saya persilakan Bu Sian untuk tidak berlama-lama untuk memulai seminar pada malam ini. Ya, bisa saya mulai ya. Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Ya. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Ya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang memberi saya waktu dan kesempatan untuk bersama-sama di dalam satu persekutuan dengan Bapak Ibu yang tergabung di dalam Komsel gabungan dari GBI Graha Family. Saya sangat bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Lisa yang menghubungi saya. Meskipun kami belum pernah bertemu muka, tetapi lewat WA kami tersambung ya sebagai satu saudara. Terima kasih Bu Lisa dan teman-teman yang memberi saya kesempatan melayani pada malam hari ini. Saya diberi satu tema, menua dengan indah. Ya, mari kita pikirkan bersama-sama apakah benar kita bisa menua itu artinya menjadi tua dengan indah. Ya. Dalam slide yang berikutnya, mari kita lihat. Saya mencoba membuat PowerPoint ya. Ada gambar mangga muda dengan mangga yang sudah masak, mangga yang ranum. Ya. Kalau ditanya, milih yang mana? Milih mangga muda atau mangga yang sudah ranum? Saya punya cucu bilang, tergantung, Mak, mau dibikin apa. Kalau orangnya itu mau bikin rujaan, mungkin ya enak mangga muda. Tapi kalau cuma mau dimakan seperti itu, ya enak mangga yang sudah masak dan ranum itu. Bapak Ibu, mangga itu berproses. Dari tadinya itu kecil, lama-lama jadi besar, ya, tapi belum ranum, belum masak, belum apa itu betul-betul masak pohon gitu ya, matang gitu ya. Nah, ketika sudah menjadi berubah bentuknya, juga warnanya, di bau juga lain baunya, apalagi ketika dikupas, dagingnya dimakan, waduh rasanya juga sangat enak, manis. Jadi ada satu proses dari mangga muda ini menjadi mangga yang ranum atau mangga yang masak itu tadi ya, mateng itu. Nah, bagaimana sekarang dengan kita manusia? Bapak Ibu, mari kita melihat slide berikutnya ini. Ya. Nah, bahkan kalau sebelum ini, ketika masih di dalam kandungan, ibu masih menjadi janin, itu juga sudah ada proses pertumbuhan. Lama-lama tambah menjadi lebih besar, akhirnya lahir sebagai bayi, lalu bertumbuh, berkembang, tambah hari tambah besar, akhirnya dari bayi menjadi balita, menjadi ya batita, balita, anak sekolah, anak remaja, dewasa, dewasa muda, ya, lalu menjadi orang yang semakin tua dan akhirnya menjadi menua, memang menua. Nah, kalau kita lihat gambar, Bapak Ibu,
tadinya yang jalannya gagah, ketika masuk di dalam usia lanjut, maka pakai tungket, kakinya jadi 3 karena pakai tungket. Manusia menua, manusia. Hewan juga menua, ya, karena memang makhluk hidup. Jadi ada satu proses yang nantinya itu mau tidak mau akan berakhir proses itu. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ya, inilah perjalanan hidup kita. Tetapi ternyata manusia itu memang ciptaan Tuhan yang luar biasa indahnya. Bapak Ibu, kalau lagi sumpek-sumpek ya, sukalah membaca Mazmur pasal 8, Mazmur pasal 139. Aduh, itu semua menyatakan betapa luar biasanya kita ini karena Tuhan yang menciptakan kita. Nah, masalahnya adalah menua dengan indah. Nah, kalau menjadi tua lalu terbungkuk-bungkuk, terseok-seok jalannya, keriput semua, kulitnya tidak lagi mulus. Apakah itu menua dengan indah? Dan bisakah kita menua dengan indah? Slide berikutnya saya mencoba mengajak Bapak Ibu berpikir bersama-sama, bisa enggak sih sebetulnya kita menua dengan indah? Ya, pertanyaannya ini bisa dijawab bisa, bisa juga dijawab nggak bisa, tergantung bagaimana kita mau atau enggak. Sebenarnya. Kalau Bapak Ibu dan saya mau menua dengan indah, ya bisa. Tapi kalau kita bilang, lah menua, lah apa nih sing indah, jadi tua kok ya udah ada sing indah. Ya kalau kita berpikir seperti itu, ya mungkin kita menua, ya sudah, mau apa lagi, setambah tua ya tambah tidak bagus. Mari kita sekarang bersama-sama memikirkan kenapa orang kok takut menjadi tua. Mengapa? Menua itu menakutkan. Mengapa? Bapak Ibu, slide berikutnya saya coba bersama-sama dengan Bapak Ibu melihat ketakutan kita sebagai manusia itu. Secara fisik kita pasti merosot. Alkitab itu buku yang paling jujur. Di 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, manusia lahiriah kita tambah hari tidak tambah bagus kualitasnya. Merosot itu artinya kualitasnya itu menurun. Jadi Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa ketika kita mulai memasuki usia 60 tahun ke atas, ya banyak orang sudah dipensiun ketika umur 60 karena dianggap ya sudah usia lanjut. Merosot secara fisik banyak merosot. Saya pernah bikin video, saya bilang ada 9B itu. Kemerosotan kita itu secara fisik itu. Mulai dari rambut, kita ya tambah tipis dan sebagainya. Bapak Ibu tahu sendiri itu adalah kemerosotan fisik. Juga kita punya brain, otak itu bisa mengalami kemunduran. Tidak selalu, tetapi bisa kena penyakit, bisa mengalami kemunduran. Semakin kita tua, semakin kita gampang lupa. Ya.
menjadi pelupa. Lalu yang kita khawatirkan adalah gimana kalau sampai saya ini pikun. Nah, itu karena kena penyakit Alzheimer, lalu mengalami demensia. Bapak Ibu, kita ingat Presiden Amerika Serikat yang namanya Ronald Reagan. Itu ketika dia berusia 84 tahun, didiagnosa menderita penyakit Alzheimer. Dan dia mengatakan, I am stepping into the sunset of my life. Masuk di dalam terbenamnya kehidupan saya. Nah, beliau meninggal baru pada usia 94 tahun. 10 tahun penyakit itu. Dan di dalam perjalanan waktu itu dia sama sekali tidak ingat. Istrinya itu yang tiap hari bersama dengan dia tidak ingat. Jadi inilah memang realita orang yang tua, menjadi tua itu. Nah, kita itu takut menjadi tua karena kita kehilangan banyak hal. Terutama apa? Kehilangan kemandirian kita. Tadinya kita itu mampu untuk betul-betul ngatur diri kita sendiri. Tetapi semakin kita tua, semakin kita kurang mampu mengatur diri kita sendiri. Kami saya umurnya menjelang 80. Suami saya menjelang 88 tahun. Lalu masih ada Taci dari suami saya. Umurnya 90 tahun. Kami bertiga tinggal satu rumah. Sekarang kami lebih bergantung kepada anak-anak. Saya ngomong sama anak-anak saya, dulu waktu kalian masih kecil, ya papa dan mama menjaga kamu. Tapi sekarang, ya kamu mesti menjaga papa dan mama. Ini adalah realita. Kita kehilangan banyak hal. Dalam masa pandemi ini, saya hampir tidak pergi keluar rumah, Bapak Ibu. Semua dikerjakan oleh anak-anak. Ya, mereka saking takutnya. Butuh apa-apa bilang aja, nanti dicarikan. Kehilangan kemandirian ini membuat kita tidak enak. Kita kepingin masih bisa ngatur, ngontrol situasi, kondisi kita. Tapi ya gimana lagi keadaan seperti ini sekarang. Nah, karena itu sebenarnya di dalam diri manusia itu ada satu keinginan untuk tetap muda. Bu, ya aku ini tetap kuat, tetap sehat, tetap mandiri, apa-apa bisa, nggak tergantung sama orang lain. Itu sebabnya kita tahu, Bapak Ibu, begitu banyak obat-obatan katanya itu bisa menghambat penuaan. Ya, treatment, latihan, juga ya macam-macam. Bahkan orang yang saking takutnya kelihatan tua, itu rela loh untuk menjalani berbagai tindakan untuk kelihatan tetap muda. Tapi usaha itu sia-sia karena ya enggak bisa. Anda dan saya enggak mau mesti menjadi tua. So, marilah kita berupaya menua dengan indah. Saya suka menggunakan bahasa Inggris dengan kata ini, growing old gracefully. Slide berikutnya ya. Growing old, memang bertumbuh jadi tua, menua memangnya. Tapi gracefully, dengan anugerahnya Tuhan, supaya jadi indah. Nah, apa ada caranya? Ya pasti ada, Bapak Ibu.
Kalau tidak ada caranya ya bagaimana? Masalahnya adalah sebelum kita ke slide berikutnya, saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Apakah menua dengan indah itu baru kita jalankan setelah kita umur 50? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya bertanya begitu, jawaban Bapak Ibu apa? Enggak isi Pak Bu. Makanya saya minta tolong Bu Sian untuk sharing supaya kita itu menuju tua dengan indah gitu. Kalau umur 50 baru bersiap, aduh aku sekarang wis 50, aku tak siap supaya nanti nek tambah tuwek bisa tambah bagus. Ya telat terus terang aja. Nah sebetulnya kita mesti punya satu sikap hati ya. Saya memang mau menjadi tua itu dengan indah. Itu sebabnya saya perlu bersiap. Nah persiapannya itu kapan? Ya kalau umur 50 ya sudah sodok telat. Ya harus lebih muda Bapak Ibu. Sebetulnya yang paling baik itu ya ketika dewasa muda. Ketika kita masih sangat berfit, itu kita mesti mulai memikirkan, saya nggak mau nanti menua buruk, nggak mau saya. Menjadi tua terus sakit-sakitan, menjadi tua lalu menjadi beban bagi orang lain, menjadi tua tapi tidak bisa menikmati apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Waduh, ya kita mesti bersiap. Itu sebabnya bersiap itu menjadi bagian Bapak Ibu dan saya. Supaya kita menua dengan indah. Nah, jadi mari kita berpikir tentang proses ya. Proses menua itu kan proses. Hasil akhirnya diharapkan ya sesuatu yang baik. Karena itu saya ingin kita bersama-sama, karena ada firman Tuhan yang menjadi landasan kita, mari kita bersama-sama melihat Mazmur 92 ini. Ini Mazmur yang luar biasa menurut saya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 itu mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih ini luar biasa loh janji Tuhan. Persiapan kita ya kalau kita memang mau menjadi tua. Proses menjadi tua itu tidak bisa kita hindari. Itu pasti menjadi tua. Fisik pasti merosot. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu kita tidak boleh makan sembarangan. Kita tidak boleh hidup sembrono, itu tidak boleh. Sebisa-bisanya kalau bisa kita menjaga kesehatan kita. Caranya bagaimana? Pertama-tama adalah menua adalah proses yang pasti. Ya. Slide berikutnya ya Bapak Ibu ya. Proses yang pasti. Yang harus dijalani. Karena itu perlu bersiap. Ya, tadi sudah saya katakan. Bersiap sejak masa dewasa kita. Kita tidak hidup sembrono,
kita memelihara sungguh kesehatan tubuh kita. Tetapi kalau kita sudah memelihara kesehatan tubuh kita, apakah kita tidak bisa sakit? Oh ya bisa sakit, bisa saja. Ya. Tetapi bagian kita sudah kita lakukan. Kita tidak hidup sembrono. Saudara, ada teman saya yang ketika masih muda, itu hidupnya sembrono. Saudara. Dia seorang yang sangat sukses. Jadi dia ya orang muda yang sukses dan dia suka sekali kulineran. Nah, pada usia 58 tahun, saudara, dia terkena stroke. Orang yang kena stroke, saudara, memang bisa dipulihkan, tetapi pasti ada kecacatan. Itu pasti. Ya. Dia setelah kena stroke itu, ya dia tidak putus asa, saudara. Dia bilang, waduh, ya apa nih aku nanti kalau tambah tua ini aku kan tambah ngerepoti anak, istriku. Ya aku, ya dia berlatih, saudara. Mau berlatih. Ya. Meskipun dia sudah invalid, ada kecacatan, tapi dia menua dengan indah. Kenapa? Lewat peristiwa itu, dia sungguh jadi orang benar. Loh tadinya dia anggota gereja. Saben minggu tidak lupa pergi gereja. Tapi ya belum jadi orang benar. Jadi ke gereja saja itu tidak menjamin apa-apa loh Bapak Ibu. Tapi kita harus menjadi orang benar. Nah, gimana saya jadi orang benar? Saya ini orang berdosa. Tidak mungkin saya menjadi orang benar dengan kemampuan saya, dengan kekuatan saya sendiri. Tidak bisa saya jadi orang benar. Bapak Ibu, kita itu dibenarkan. Jadi orang benar bukan karena saya itu layak. Lantas dibilang, nah kamu sekarang orang benar karena kamu hebat. Kamu bisa begini, bisa begitu. Bukan. Tapi Bapak Ibu, Saudara, kita ini semua orang berdosa. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan, Kristus yang tidak berdosa itu telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita, supaya kita yang berdosa ini dibenarkan di dalam Dia. Nah, ketika saudara kita ini menjadi orang benar di dalam Kristus, kita ini sekarang punya hubungan pribadi dengan Allah yang Maha Kudus ini. Kita jadi orang benar. Nah, ketika saya menjadi orang benar, apakah saya mau ditanam di bait Allah? Mau enggak saya? Mempunyai hubungan pribadi terus-menerus dengan Tuhan. Secara vertikal, upward dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita punya relasi, hubungan pribadi dengan Tuhan, ke atas ini upward, kita ini baru bisa inward, masuk melihat diri kita sendiri. Loh, aku ini perlu bertumbuh di bidang ini. Loh, aku tidak boleh terus-menerus berada di sini. Aku harus tinggalkan ini. Aku mesti mau bertumbuh ke arah Kristus. Mulai mencoba memikirkan lebih banyak apa yang Kristus mau dalam hidup ini. Jadi ada proses pertumbuhan. Makanya dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Bertunas ya mulai sedikit-sedikit dirubah sama Tuhan. Pola pikir kita dirubah, pola rasa kita dirubah, pola kemauan kita dirubah pelan-pelan.
Lalu karena kita bertunas, kita ini bertumbuh. Maka ketika kita tua, kita masih bisa menghasilkan buah. Sebetulnya apa? Buah apa yang kita ini loh bisa hasilkan untuk Tuhan? Ya, dikatakan di sini memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi Bapak Ibu, berproses menjadi tua itu adalah ketika kita dimampukan untuk bersaksi tentang Tuhan yang baik itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita menyadari loh, saya ini sekarang menjadi anaknya Tuhan. Saya tidak perlu terlalu takut dan khawatir menjadi tua, ya memang ya proses menjadi tua itu. Kalau kemudian di satu saat nanti ada satu perubahan peran, ya enggak apa-apa. Seperti tadi pada permulaan saya katakan pada anak-anak saya dulu, papa mama lo jagai kamu lo. Tapi sekarang lo ada peran yang berubah. Kalian loh yang jaga papa dan mama. Saya juga tidak apa-apa. Kalau anak saya bilang, "Ma, Bu pergi-pergi loh ya." Ya nurut sama anak. Saya tidak merasa bahwa, waduh, anakku kok ngatur-ngatur aku, enggak. Saya merasa itu ya memang harus dijalani. Nah, saya bisa bersaksi betapa baiknya Tuhan. Bapak Ibu, anak saya itu terkena COVID. Anak saya terkena COVID. Lalu suami dan anak-anaknya negatif, tapi dia positif. Tapi city value-nya itu rendah. Lalu dokter bilang, "Wah, you harus isolasi mandiri. Ayo cari tempat di rumah sakit." Tidak ada tempat di rumah sakit. Meskipun kami punya teman-teman dokter, no place in the hospital. Semua full. Wah, ya tetap mesti di rumah sendiri. Oh, enggak punya rumah kosong. Jadi anak saya tinggal di kamar sendiri, suami dan anaknya di kamar-kamar lain. Nah, tidak pernah bertemu. Jadi kalau mau ngambilkan makanan ya diketok. Ayo, ini makanan. Nah, lalu ditaruh di meja kecil gitu. Anak saya ngambil, nah, selesai makan, dia telepon. Oh, sudah selesai. Suaminya datang. Enggak pernah ketemu. 2 weeks, 2 minggu. Lalu PCR lagi after 2 weeks. Hasilnya tetap positif. City value-nya belum 40. Jadi masih dinyatakan masih positif. Tapi sudah in good condition. Good condition. Nah, saya tanya sama anak saya, kamu kena COVID, ngomong-ngomong enggak Mbak Tuhan? Tanya enggak Mbak Tuhan? Bapak, kenapa kok saya diizinkan kena COVID? Kan terpaksa banyak waktu untuk dipakai untuk berkomunikasi dengan Allah. Iya, banyak hal. Bapak mengatakan banyak hal. Nah, saya bilang, belajar bersyukur. Belajar percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu sungguh baik. Bahwa Tuhan itu tidak pernah punya niatan jahat. Dan bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Selalu betul Tuhan. Karena itu belajar lebih percaya kepada Tuhan. Belajar lebih mengandalkan Dia dalam segala hal. Jadi lewat peristiwa ini dia belajar lebih mengenal siapa Tuhan. Karena itu mari kita selalu mengingat siapa sih sebetulnya yang kita sembah, Tuhan. Bapak Ibu, saya menulis di sini ya. Kalau menjadi tua itu harus diterima dengan penuh syukur. Tidak semua orang bisa masuk dalam usia lanjut. Pemerintah itu kan membuat kategori 60 sampai 70, 60 sampai 69 lansia tapi muda.
70 sampai 79 lansia madya. 80 sampai 89 lansia paripurna. 90 ke atas lansia paripurna kencana. Loh kan begitu. Nah, orang di luar negeri bikin kategori lain lagi. Nggak mau mulai 60. Mereka mengatakan 65 sampai 74. Nah, itu disebut young old. Ya. Lalu sudah 75 sampai 84. Nah, itu namanya old. Nah, kalau sudah 85 sampai 94, itu namanya old. Nah, kalau sudah 95 ke atas, nah itu baru disebut very old. Ini orang di luar, Bapak Ibu. Sebetulnya menua itu memang bertambahnya usia, it's only a number. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana sikap saya ketika saya umur 80? Ya, saya menerima itu dengan penuh syukur sebagai anugerah. Tidak semua orang boleh memasuki usia lanjut. Saya ini punya 4 orang anak. 3 laki, 1 perempuan. Putra saya paling besar meninggal dalam satu kecelakaan di usia 43 tahun. Ya, kecelakaan. Instantly died. Seketika itu juga dia meninggal. Paginya masih makan bersama saya. Kalau kita nih boleh melewati umur, katakanlah 60 tahun ke atas, mari kita ini melihatnya ini anugerah, grace dari Tuhan. Maka saya mau terus memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu gunung batu kita, dan tidak ada kecurangan padanya. Dia tidak pernah salah, dia tidak pernah punya niatan jahat. Selalu baik dan selalu benar Tuhan. Bapak Ibu, saya sangat diberkati dengan satu ayat yang Bapak Ibu perlu catat. Di 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Itu tidak saya tulis di sini. Tapi coba Bapak Ibu nanti lihat ya. Firman Tuhan mengatakan begini. Dengan jalan itu, ya, ketika Tuhan itu kita jadikan panutan kita jadikan junjungan kita. Ketika kita terima Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, Ia Kristus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, menjadi ini bagian dalam kodrat ilahi. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Partakers. Jadi ikut, jadi partakers of His grace. Jadi kita ini dikasih satu bagian dari Tuhan itu, yang kita itu bisa menjadikan Tuhan itu, kita selalu yakin bahwa Dia itu bersama dengan kita. Sehingga ketika kita makin hari makin tua, dan mungkin kita mulai merasa, aduh, awakku kok sakit kabeh, aku kok gak kuat ya. Kita terus ingat, aku tidak sendiri. Tuhan bersama dengan aku. Tuhan ada di dalam aku. Ketika kita mengalami berbagai hal yang menjadikan kita lemah, kita ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bersama dengan kita. Jadi, mari kita menua bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga
kita berusaha berharap. Tambah tua ya tambah bijak, tambah tua ya tambah kasih. Bukan tambah tua menjadi tambah rewel, saudara. Enggak. Nah, teman saya itu yang umur 58 itu kena stroke. Dan dia baru menjadi orang benar waktu itu. Dan dia mau diproses sampai Tuhan. Sekarang dia umurnya sudah 77. Dan bagus. Dia menjadi orang yang jauh lebih sabar. Dia menjadi orang yang jauh lebih berhikmat. Dan dia betul-betul menjadi berkat bagi keluarganya. Bapak Ibu, menua tidak bisa kita hindarkan. Itu bagian hidup saudara dan saya. Tapi kita tidak pernah sendiri. Karena kita dijadikan benar oleh Kristus. Dan dia menyertai kita selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya ada tulis doa seorang yang menua dengan indah. Ya, Bapak Ibu, ini doa yang sering saya naikkan. Dan bahkan saya apalkan. Sehingga menjalani usia lanjut, saya tidak mau bersungut-sungut, tidak mau berkeluh kesah, tetapi saya mau ya menyanyi dengan gembira gitu, menjalani masa usia lanjut ini. Banyak tertawa, banyak menyanyi, ya sepanjang perjalanan hidup menjadi orang tua itu. Yang pertama adalah Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi kalau Tuhan bersama saya, ya saya menjadi tua ya oke-oke aja. Ya kalau nanti sampai tidak kuat ya digendong sama Tuhan. Nah, juga Mazmur 71 ayat 9, 14 dan 18. Nah, banyak sekali orang usia lanjut merasa dibuang. Aduh, aku nih sekarang wis gak dipakai, gak dianggap. Jangan. Bapak Ibu, kita jangan punya pikiran-pikiran yang seperti itu. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 71, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujianku kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Bapak Ibu, mari kita kalau menoleh ke belakang berpikir, aduh Tuhan, kok bisa ya saya sampai usia segini Tuhan masih selalu memberkati, menyertai. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah. Hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah. Janganlah meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Jadi mari kita menjadi saksi dari Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Di dalam kelemahan kita, di dalam keadaan kemerosotan fisik kita, tetapi karakter kita itu makin hari makin menyerupai Tuhan. Attitude kita, sikap kita adalah bahwa saya ini anak Tuhan. Saya ini dicintai sama Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan saya sendiri. Dan apa yang menjadi kebutuhan saya, itu Tuhan selalu berikan kepada saya. Enggak kekurangan apa-apa. Jadi kita jauhkan bersungut-sungut. Kita jauhkan ngomel-ngomel itu. Lebih banyak bersyukurnya, lebih banyak bersukacitanya. Bapak Ibu, saya bertiga tiap hari, Bapak Ibu. Tiap hari kami
tiga orang tua-tua ini, jam 9 pagi adalah waktunya kami satukan hati untuk berdoa. Nyanyi-nyanyi, meskipun suara gak karu-karuan, enggak apa-apa. Dan berusaha menyanyi tanpa lihat buku. Apal lagu-lagu rohani itu dihafalkan. Karena lagu-lagu rohani itu merupakan lagu iman, Bapak Ibu. Kalau kita menyanyikan, terima kasih Tuhan, loh, betul-betul terima kasih kepada Tuhan. Ya, untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Aduh Tuhan, Engkau begitu baik. Satu lagu yang tiap hari suami saya minta nyanyikan itu adalah lagu Selalu Kuingat. Selalu kuingat segala kebaikan-Mu Tuhan. Ya, di waktu lalu sampai hari ini. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh di masa kita menjadi tua ini mengandalkan Tuhan. Makin menyerupai Tuhan. Itu menjadi menua dengan indah. Mari kita anak-anak Tuhan yang diberkati. Orang yang sudah diselamatkan. Orang yang menjadi bagian dari kuasa ilahi Tuhan. Partakers of God. Ya. Tadi dikatakan bagian dalam kodrat ilahi. Sehingga kita ini selalu bisa menua dengan indah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Engkau begitu baik. Kalau kami ini boleh memasuki usia lanjut. Bukan karena gagah dan kuat kami. Bukan karena kami layak. Bukan karena kami berusaha. Tapi semua itu karena anugerah Tuhan. Engkau mau sampai kami usia lanjut bersaksi betapa baiknya Engkau. Dan bersaksi kepada orang-orang di sekitar kami bahwa Engkau memang adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan memberi karunia hidup kepada kami sampai hari ini. Engkaulah yang layak dipuji dan disembah sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Lisa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Sian untuk sharing firman-Nya. Memang kadang saya memang masih umurnya masih 50-an ya Bu ya. Tadi saya pikir ya belum waktunya mungkin saya mikir menua dengan indah. Saya pikir itu untuk yang umur sudah mau 70 gitu Bu. Tapi setelah saya dengar dari Ibu, ya kita harus mempersiapkan dengan baik Bu untuk bagaimana kita bisa menua dengan indah Bu. Tanpa lama-lama lagi mungkin ada di antara kita yang mau bertanya kepada Ibu Sian. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Saya persilakan untuk sebutkan namanya dahulu. Ada yang mau menanyakan sesuatu atau bagaimana sharing pada Bu Sian? Ya Bu Lisa. Ya Bu Indah. Bu Indah mau tanya, contohnya jadi orang benar itu ya bagaimana Bu Lisa? Oh, ya. Terus ada yang kedua, itu untuk supaya menjadi tua itu katanya 50 untuk mempersiapkan itu di atas 50 atau di bawah 50 tahun untuk mempersiapkan masa tua itu. Ya. Terus untuk mempersiapkan masa tua itu apa harus minum vitamin atau perawatan muka atau perawatan dokter kecantikan atau minum vitamin supaya kita tetap sehat, kita tetap cantik seperti ibu ini. Umur 80 tetap cantik. Gitu Bu Lisa. Ya Ibu Indah. Itu ya 3 pertanyaan Bu Indah ya. Mungkin yang lainnya dulu ada pertanyaan lagi.
Biar sekalian nanti Bu Syan menjawabnya sekaligus. Mungkin ada yang mau menanyakan yang lainnya lagi. Ya. Ini Oh, ya, ya, ya dari Ongko. Ya Pak Ongko. Yang dikatakan bahwa menua itu bisa indah. Setiap orang kan berbeda ya. Kalau kita kaitkan dengan Mazmur 90 ini ya, ayat 10 bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kira-kira bagaimana kalau dengan ayat seperti ini? Terima kasih. Iya. Ya, oke. Itu dulu Bu Syan, mau dijawab Ya. dulu untuk Bu Indah dulu. Saya jawab dulu ya, Bu Indah ya. Bu Indah tadi Bu. Jadi yang pertama adalah bagaimana saya ini kok bisa jadi orang benar. Ya, saya orang berdosa loh. Ya, orang berdosa itu adalah orang yang karpe dewi. Jadi dia ngatur dirinya sendiri. Kebenarannya itu kebenaran diri sendiri. Menurut aku ini benar kok. Gitu itu ya. Itu orang berdosa kan seperti itu. Tapi orang benar itu tidak ngatur dirinya sendiri. Dia diatur sama Tuhan. Nah, bagaimana saya mau diatur sama Tuhan? Ketika saya menyadari saya ini orang berdosa. Saya tidak bisa ngatur uripku dewi. Saya butuh sungguh-sungguh juru selamat. Karena itu saya membuka hati saya ngakui, Tuhan saya bukan orang yang baik. Saya orang berdosa. Saya butuh Engkau sebagai juru selamat yang bisa ngerubah saya dari orang berdosa jadi orang benar. Sekarang saya mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, dipimpin oleh Tuhan tidak sama dengan dipimpin oleh diri sendiri. Kalau dipimpin oleh diri sendiri, ya sangat tergantung pada perasaan kita. Tapi kalau orang itu mau dipimpin sama Tuhan, kemauannya ini loh, dikasih dulu sama Tuhan. Tuhan, saya mau nurut sama Tuhan. Mau dulu, maunya dikasih dong, kemauannya dikasihkan sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita nuruti perasaan kita tidak pernah bisa mengikuti kemauannya Tuhan. Dalam menjadi orang benar, kita mesti mau dipimpin oleh Tuhan. Saya memberi contoh diri saya sendiri. Ya. Saya misalnya mau bangun pagi, aduh, si kesel kabeh awakku. Ini yang saya rasakan. Ya, badan ini capek semua rasanya ini. Kalau kita merasakan badan kita capek semua, enaknya apa? Tidur lagi apa bangun? Ya enaknya tidur lagi toh. Iya, gelut goleng lagi toh. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, saudara-saudara Muslim kita, 4:30 kurang itu wis bangun. Mereka sholat subuh. Lah orang Kristen ayo. Orang Kristen sembahyang. sak obre ya toh. Karena kita kan katanya, loh iya kan Tuhan kita bisa dijumpai setiap saat. Iya, tapi terus orang Kristen ini sembahyangnya itu sangat sedikit. Tidak ada waktu khusus untuk itu. Mereka 5 kali loh. 5 kali 9 menit loh. Kalau mereka sholat itu 9 menit loh, Bapak Ibu. Lah kita kalau berdoa, rasanya 5 menit doa kok wis suwe. Kan gitu. Nah, jadi ketika saya ngikuti perasaan saya tidak mau bangun. Enaknya sing gelut goleng lagi, tidur lagi. Loh, tapi saya kalau nuruti perasaan seperti itu, tapi saya ini kan punya tanggung jawab saya ini. Kalau saya tidur terus bagaimana? Suamiku ya apa lah, tidak ada sing ladeni. Nah, padahal saya karena paling muda di dalam keluarga, ya saya mesti melayani yang lebih tua. Itu adalah tanggung jawab saya yang Tuhan berikan kepada saya. Makanya saya ini dikasih sehat dan kuat sama Tuhan.
Jadi saya mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang, bangun Nona, kamu ojo tidur terus, sakno lho bojomu. Minum apa, makan apa. Maka ketika saya menyerahkan kemauan saya kepada Tuhan, saya bangun. Meskipun krosone sih kesel. Tuhan tolonglah saya. Saya hari ini kok krosoe kesel. Nanti saya Bu lupa tak minum vitamin. Kan begitu ya Bu. Jadi pertama menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang menguasai hidup kita. Itu nomor satu. Menyerahkan kemauan kepada Kristus. Mau nurut sama maunya Tuhan. Bukan mauku, maunya Tuhan. Ya. Misalnya saya sama Pak Usya. Misalnya saya gegeran sama dia. Tuhan bilang gini, loh, berdameo, ampunono, saklune matahari terbenam, Bu terus gegeran terus. Tapi kalau nuruti perasaan, sik mangkel. Tadi Pak Usya ngomongin ndak karuan misalnya. Tapi kalau kita mau menjadi orang benar, ya wis. Saya bilang, sorry ya Pak, tadi ya, aku tadi yang ngamuk-ngamuk. Ya aku ya tadi ngamuk-ngamuk mbak kamu, sorry ya, loh. Jadi menjadi orang benar itu memang mesti mau mengikuti apa maunya Tuhan, bukan maunya kita. Jadi terima dulu Tuhan sebagai Juru Selamat. Dan Tuhan nuruto apa sing dia mau. Meskipun ndak enak, nuruto. Nek disuruh ngampuni ya ampunono. Jangan terus, ndak, aku sakit hati. Sampai mati ndak tak ampuni loh. Kalau gitu ya kita bukan anak orang benar kalau gitu. Dan banyak orang Kristen yang kayak gitu loh. Nggak mau ngampuni. Dan hidupnya itu jadi nggak karu-karuan. Penuh dengan kemarahan. Penuh dengan kejengkelan. Ya, nggak bisa sehat loh kalau kayak gitu. Itu yang pertama ya tadi. Bagaimana menjadi orang benar. Nggak bisa loh membenarkan diri sendiri. Mesti terima Tuhan. Ya. Yang kedua, apakah saya kapan saya mesti bersiap? Loh, tadi saya sudah bilang, nek umur 50 baru mikir no. Ya seperti teman saya itu, umur 58 kena stroke. Karena dia hidupnya tidak karuan, makan sak suka-suka. Ya, begitu kena stroke jadi orang benar. Iya ya, aku tidak boleh ya makan kayak gini. Nah, dia sekarang mulai diet, mulai ngatur hidupnya. Jadi orang benar. Jadi dulu kan gampang ngamuk. Mau apa? Mau punya kuasa. Ya. Sekarang dia ngerti bahwa hidup ini harus sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Nah, saya terus terang, saya ini tidak pernah cuci muka loh. Saya ini nggak pernah loh. Saya ini cuci muka. Saya ini kalau pergi ke salon ya cuma keriting rambut tok loh. Ya toh. Saya terus terang aja Bapak Ibu. Ya saking ini kan jauh kelihatan. Nah, rambutku kis putih kabeh lho. Tipis kan. Saking kan ini kan kelihatannya aja. Ya namanya foto yo. Ya iki tadi tak kayak foam titik jadi ketok yo. Tapi I'm already old. Tapi ya tidak apa-apa. Nah kalau dilihat ini kulit saya ini. Ya mulai ada totol-totol. Nah, terus kayak apa? Ya tidak apa-apa pakai krim, pakai lotion. Ya boleh. Tapi kalau saya ya tak minum obat-obat yang mahal-mahal enggak. Saya saben hari minum Neurobion, Bapak Ibu. Karena Neurobion itu bagus. Minum apa lagi saya? Vitamin D. Ya. Minum apa lagi? Vitamin C. Apalagi jemur kalau pagi. Ya, agak siang saya kalau jemur. Terus apalagi? Ya, minum suplemen apa? Suplemen apa yang saya minum? Oh ya, anak saya itu jualan Bioyang. Tapi itu suplemen mahal. Jadi 1 minggu saya minum cuma 2 kali. Nggak mau sebenarnya terlalu mahal. Tapi itu bukan sesuatu yang menurut saya membuat saya bisa sehat. Terus terang, hidup bersyukur, hidup penuh dengan syukur dan sukacita, gembira,
itu yang terus terang menjaga imun saya. Jadi kalau mulai 50 baru mikir no, ya sodok telat. Ya, jangan hidup sembrono, jangan. Ya, saya ada anak rohani saya, dia bilang gini, mah aku sekarang sedang tidak makan gula. Nah terus ya tidak apa-apa, tidak makan gula, tidak apa-apa, baik juga. Ada lagi yang bilang, aku sekarang jadi vegetarian, ya tidak apa-apa, kalau mau ya gitu-gitu boleh gitu loh. Tapi kalau beli obat-obatan krim sing mahal-mahal, tidak seperti itu. Menjadi tua dengan indah itu bukan secara fisik loh Bapak Ibu, tetapi lebih secara karakter. Secara karakter. Ya, terus yang ketiga tadi apa Bu? Saya nyatetnya kok 2, kurang 1 lagi apa Bu? Apa yang harus dipersiapkan untuk pada saat menjadi tua, Bu? Ibu Indah tadi ya? Nah, ya. Apa yang harus menurut saya makan sing kalau makan ya Bu sembrono kan gitu. Ya, Bu. Exercise ya exercise. Kemudian yang ya saya ya enggak melok. Kenapa Bu? Enggak, pertanyaan berikutnya nanti Bu. Oh, pertanyaan berikutnya kan Bapak tadi bilang, lah di Mazmur 90 ayatnya yang ke-10 masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah kesusahan dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, itu adalah ayat firman Tuhan. Penderitaan dan kesusahan itu memang bagian hidup kita. Ya. Dan itu justru membuat kita menjadi indah loh. Kalau kita ya, coba lihat satu lukisan ya, satu lukisan. Kalau semuanya warnanya cuma merah sama kuning toh, gitu. Masuk indah sih lukisan tuh nek cuma merah ambek kuning toh. Gak indah toh. Kan ya ada hitamnya, ada abu-abune, kan kayak gitu. Ada warna-warna yang gelap itu toh. Harus ada gambar gelap dan terang, baru jadi indah. Ya, terus terang saja teman saya itu bilang, coba aku nih tidak kena stroke, katanya dia loh. Ini kesaksiannya dia. Coba aku nih tidak kena stroke, aku nih jadi orang terhilang. Aku nih memang anggota gereja, aku ya dibaptis, aku ya ke gereja saben minggu. Tapi aku belum jadi orang benar. Aku tidak hidupku nih tidak benar di hadapan Tuhan. Justru karena aku nih sekarang kena stroke, aku nih tahu siapa diriku. Aku jadi ngerti, duh Tuhan sih nyelametno aku. Aku sih boleh ngeliat anakku ini ngeliat cucuku jadi besar, ngeliat tambahan cucu dan sebagainya. Lewat ini aku menghargai sungguh karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Memang ada penderitaan, ada kesusahan, itu bagian dari hidup kita. Dan itu mesti kita terima. Ya. Bapak Ibu, saya kehilangan anak itu saya luar biasa loh. Saya bertanya-tanya loh sungguh sama Tuhan. Tuhan, saya ini pasti salah. Salah ya, oke. Sampai anakku loh meninggal dalam kecelakaan loh. Tuhan, ampun nono saya. Penderitaan loh. Kita orang tua tidak mau loh ditinggal anak. Ya toh. Kita itu tidak mengantarkan anak pergi loh. Anak-anak mengantarkan kita pergi. Bukankah begitu, Bapak Ibu? Tapi saya harus percaya kepada tadi yang dikatakan bahwa Tuhan itu mengaruniakan kepada kita janji-janji. Saya harus yakin akan kedaulatan Tuhan, kasih Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi anak saya lebih dari saya mengasihi dia. Itu kesusahan orang tua yang kehilangan anak itu. Ya, saya kehilangan orang tua susah. Papa mama saya meninggal, saya susah. Tapi dibanding dengan kehilangan anak, aduh kehilangan anak itu luar biasa saudara susahnya.
Itu bagian dari hidup kita. Dan Tuhan izinkan itu saya ngalami. Apakah saya tetap percaya kepada Tuhan? Apakah saya tetap mengandalkan Dia bahwa Dia itu selalu betul, tidak pernah salah, selalu cinta, tidak pernah punya niatan jahat? Apakah saya bisa berpegang terus kepada iman saya seperti itu? Bapak Ibu, beriman kepada Tuhan itu bersama dengan Dia. Lewat lembah, tapi juga ketika kita mendaki ke gunung. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dan Dia memegang tangan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang yang tidak memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, yang tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, alangkah kasihannya. Ya, dia akan merasa sendirian. Tidak ada teman dalam perjalanan hidupnya ini. Ya. Bapak Ibu kita ini enak sekali loh. Karena Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ada apa-apa yang dijeriti, yang diminta itu loh. Ya Tuhan nomor satu. Ya. Belum lama ini Bapak Ibu, suamiku ini jatuh, gelondong dari tempat tidur. Ya toh. Waduh, kita nih kuat, saya kaget setengah mati. Suamiku sudah di bawah. Aduh, jatuh. Siapa yang kita serukan? Siapa yang kita jeriti? Mau manggil siapa? Langsung manggil Tuhan Yesus. Ya apa ini Tuhan? Kok bisa jatuh kayak gini? Ya, karena terlalu minggir, jatuh. Terus saya bilang, ya apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Diem aja sih, doa. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah kami. Nah, orang tua dua. Lalu suami saya bilang, ambil dengklek. Saya keluar ngambil dengklek. Nah, terus dia pelan-pelan ngangkat badannya duduk di dengklek. Ambil lagi dengklek yang lebih dukur lagi. Jadi dengklek yang pendek, dia beringsut lagi ke dengklek yang lebih tinggi. Nah, waktu saya mau nolong dia, nangkat dia, tak kuat. Saya tidak kuat. Dia bilang, jangan diangkat. Tuhan, tolonglah. Dia menginsert dirinya itu. Dia, waduh, ya, dia kan dokter ya. Jadi dia menginsert, akhirnya bisa naik di tempat tidur. Terima kasih Tuhan. Terus dia berbaring, kaki tak panjang. Ini apa? Enggak apa-apa. Enggak ada sing apa, enggak apa-apa. Coba sih angkatan kaki bisa. Bapak Ibu, aduh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Loh, siapa sing nulungi kita nih loh? Anak ya jauh. Tonggo ya enggak bisa, itu 1:30 pagi. Siapa yang diminta itu loh? Tuhan. Dan Tuhan ada. Dan Tuhan tolong. Tuhan betul-betul ada bagi kita. Dia itu hadir dalam hidup kita. Jangan pernah ragu. Dia benar-benar penolong yang bisa diandalkan. Terus sudah semua baik, sudah siang saya telepon anak saya. Papa tadi gelundung. Wah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bapak Ibu, Tuhan betul-betul penolong kita. Jadi memang Pak, penderitaan, kesukaran itu bagian dari kehidupan kita. Dan Tuhan di dalam kesukaran dan penderitaan tidak pernah melepaskan kita. Dia ada loh bersama kita di dalam kesukaran dan penderitaan kita. Dia tidak pernah loh membiarkan kita sendiri. Tidak pernah meninggalkan kita. Coba lihat Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan yang ngomong itu bukan saya, itu Tuhan yang ngomong. Maka dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku.
aku tidak perlu takut. Apa tuh yang orang bisa lakukan terhadap aku? Jadi kita ini sangat beruntung kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan setiap saat kita dapat mengatakan kepada Dia, "Oh Lord, I love you so much." Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau mengasihi aku. Ajari aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Ya, mungkin apakah Pak Ongko tadi ya, Pak Ongko bisa menjawab, Pak Ongko? Terima kasih Bu Aisyah. Terima kasih Bu Sian. Mungkin Bu Indah, ada terima kasih Bu Sian. ya Bu Indah. Mungkin yang lainnya ada yang mau bertanya? Pak Sarif mungkin Pak. Ya. Silakan. Selamat malam. Terima kasih. Saya Syarif. Terima kasih ini. Bagus sekali sharingnya yang diberikan malam ini. Kebetulan saya ini sering sharing ke kawan-kawan. Malah saya pernah sharing, kalau mau awet muda, jangan ke dokter kecantikan semua. Pegangan aja sama Tuhan. Sebagai anak Tuhan itu, kalau betul-betul sebagai anak Tuhan, pasti selalu ada sukacita. Amin. Itu obat awet muda. Benar, Pak. Dan kebetulan saya ada satu buku baca, mungkin teman-teman dulu saya pernah baca. Pengarangnya orang Jepang, sekarang ada buku itu juga dari Cina. Dari awal judulnya buku Petunjuk Hidup untuk Orang di atas 50 tahun. Saya baca makanan ini, kalau bangun tidur mesti begini, macam-macam. Ternyata di dalam penutupannya, ya agak kurang ajar juga ini, saya pikir. Dia melakukan, nulis gini, dia melakukan survei dari semua orang yang panjang umur, anggap di atas 85, 90, bahkan 100 tahun. Punya kebiasaan yang sama semua. Yaitu orangnya gembira, rajin, suka nolong orang, tidak punya dendam sama orang. Makanya orang yang suka cita, suka nolong orang ya tidak punya rasa sakit hati sama orang. Dan orang-orang inilah. Dan wajah-wajah seperti Bu Sian ini yang wajah yang masuk dalam survei saya. Loh, saya bukan ya. Ini kawan-kawan saya mungkin di HP-nya kalau di scroll ke depan ada saya kasih contoh itu. Wajah-wajah orang yang panjang umur. Orangnya sukacita, semangat. Ada ayah dari pembantu saya ini sudah 100 ini. Cuma 100 ini dia setahun ini dia tidak bisa bangun. Di umur 86 itu jalan naik ke bukit di belakang rumah saya tinggal di Kota Batu ini. Saya jalan itu setengah mati napasnya. Dia bawa bambu itu yang luar biasa. Dan bukan orang Kristen ini, saya katakan. Ya, di apartemen saya juga saya kasih foto ke teman-teman. Lihat wajahnya ibu ini, posisi 90 tahun, tiap hari masuk kolam renang pakai bannya ada berapa biji. Wajahnya ceria. Apalagi kalau kita diberikan sharing sama Bu Sian ini, bahwa kita sukacita dalam Tuhan. Wah, 100 tahun betul, Bu. Masa mungkin sering dengar orang-orang juga. Dulu kawan-kawan saya yang umur 50, life start bikin at 50. Sekarang naik. Sekarang saya life start at 70. Baru kita start hidup. Baru menikmati hidup. Nah, ini cara berpikir yang positif ini yang perlu ditanamkan. Cuma saya satu kelemahannya, Bu. Coba kambing semua masih dimbati semua. Ini yang saya langgar ini. Tapi ya sedikit kurangi. Ini yang. Tapi kalau coba enggak apa-apa, Pak. Asal enggak banyak-banyak. Makan apa saja boleh, tapi jangan banyak. Ya, masalahnya. Saya ini pernah cerita sama kawan-kawan,
Setiap hari ini saya sarapannya gulai sama sate kambing. Gulainya itu utek, Bu. Jadi 360 hari itu boleh kata kalau kerjanya 330 hari, tiap hari itu sarapannya itu. Ya makanya sekarang ada hukumannya, mungkin kolesterolnya gak hilang-hilang. Jadi luar biasa, memang ini satu kenyataan. Kalau bisa berpegang sama Tuhan, betul yang dikatakan hidup benar, orang juga mengatakan bisa hidup baru, ya mulai berubah. Saya yakin seperti yang dikatakan Ibu itu luar biasa. Ini satu sharing yang hidup, karena ini kalau orang lain yang pendeta yang sharing kan dia belum mengalami. Kalau ini Ibu kan sudah jalani sampai 80, ya toh dengan kehidupan gini, ini satu contoh yang sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pak Syarif. Ya, luar biasa sharingnya. Terima kasih Pak Syarif. Yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya kepada Bu Sian? Kita masih ada waktu 10 menit lagi ya, sudah mau 8:30, agak lama. Ada di chat room, Bu Lisa. Ya, ada yang tanya di chat room. Ibu Sian ada pertanyaan dari Bu Sringatin karena dia tidak bisa bertanya sendiri. Dia ada chatting. Di bagian terakhir tadi Ibu menyebutkan mengenai kodrat ilahi. Apa maksudnya Ibu? Ya. Ya, itu kan gini loh. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 ya. Dikatakan dengan jalan itu maksudnya Kristus ya. Telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Partakers of God. Jadi saya ini setelah saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, saya itu tidak pernah sendiri. Jadi Allah itu mau berdiam di dalam saya. Bukankah Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita? Dan Roh Kudus itu ya, tadi itu bagian dari Immanuel Allah yang menyertai kita itu. Jadi sekarang ini sebagai anak-anak Allah, kalau saya dengan sengaja mau melakukan sesuatu yang salah, Roh Kudus memberi satu warning apa enggak? Ya. Iya, Ibu. Saya mau marah gitu ya, saya mau maki-maki gitu ya. Roh Kudus memberitahu enggak? Diberitahu loh. Apa ngamuk-ngamuk? Atau saya sudah kadung ngamuk gitu. Loh, kenapa tadi kok ngamuk-ngamuk? Pantas apa enggak tadi itu? Loh, itu tidak akan ada pada orang yang tidak di dalam Kristus. Loh. Dia enggak kerasa salah kok. Siapa yang bisa membuat kita ini, loh, keliru saya ini. Enggak benar aku ini. Ya, itu orang dunia mengatakan itu hati nuranimu. Ya betul. Hati nurani kita, tapi hati nurani yang belum dibetulkan oleh Kristus bisa salah loh hati nurani itu. Karena sudah tercemar oleh dosa. Jadi hati nurani kita menjadi baik oleh karena ini saya harus pakai ini habis ini anunya. Sorry, saya harus pindah ini tempatnya karena ini udah kurang dari 20%. Ini saya pakai HP. Saya punya cucu enggak bisa datang. Biasanya saya pakai ini. Sorry. Biasanya pakai Nah, biasanya pakai laptop. Oke. Jadi kodrat ilahi itu kita ini dijadikan boleh bersama-sama terus dengan Tuhan. Itu pemahaman saya loh. Saya ini bukan teolog loh. Saya ini cuma guru bahasa Inggris tulis saya. Jadi mungkin kalau ada teolog di sini yang bisa memberikan penjelasan yang lebih baik kepada siapa Ibu Sri yang bertanya ya. Ibu Sringatin tadi. Partakers of God. Jadi tidak pernah sendiri saya ini sekarang. Karena Tuhan menyertai saya.
Itu pengertian saya seperti itu. Ya, Ibu Singatin, mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan, Bu, bisa lewat chat lagi, Bu Singatin. Atau mungkin yang lainnya ada yang mau bertanyakan lagi? Masih ada 5 menit kita. Saya mau tanya. Ya, silakan Pak Burhan. Burhan. Ibu apa? Swan ya? Sian atau Swan? Sian. Pak Sian. Ibu Sian. Ibu Sian, sebelum saya terusin, nama saya Burhan Lim. Saya umur 66. Saya cuma mau tahu sebelum saya terusin cerita, Ibu Sian mulai tobat umur berapa? Saya kalau dibilang bertobat betul itu Pak ya, itu mungkin umur saya ya 20 lebih. Sebentar Pak. Sekitar 27-28. Wah. Ketika saya mengalami mau mati, Pak. Saya pernah Pak, berdiri di tepi jurang maut. Ketika saya mau melahirkan anak saya yang ketiga, itu saya bleeding. Nah, pada zaman itu saya tinggalnya di Pasar Besar Wetan. Saya pergi ke rumah sakit Mardi Santoso. Bapak Ibu yang di Surabaya mungkin tahu kalau Mardi Santoso itu di Jalan Bubutan. Dari Pasar Besar Wetan ke Bubutan itu tidak jauh, Pak. Tapi kami itu tidak punya mobil. Jadi saya itu karena bleeding itu jam 3:30 pagi, dinaik no becak, Pak. Nah, sampai di sana itu saya terus terang aja ya, takut mati, Pak. Saya bilang begini sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya ini belum mau mati loh Tuhan. Soalnya aku punya anak kecil-kecil 2. Tapi nek engkau mau aku mati, aku ya ndak bisa apa-apa loh Tuhan. Soalnya engkau itu berdaulat. Wis terserah engkau. Engkau kalau mau ngasih aku hidup, ya aku seumur hidupku ya ngikuti engkau terus. Wis. Ketika saya berserah penuh seperti itu, bleeding itu kayak keran tadinya yang terus itu tuh bisa berhenti, Pak. Nah, saya baru bisa ditolong dioperasi itu sekitar jam 12, jam 1-an siang. Ya karena ada banyak orang yang lebih berat keadaannya dari saya. Jadi saya dianggap masih lumayan sedikit. Nah, waktu itu tahun 68. Waktu itu keadaan kota Surabaya sangat tidak baik. Karena ada peristiwa dengan Singapura. Mungkin masih ingat ya. Nah, saya itu di rumah sakit Mardi Santoso saya tidak bisa ditolong, Pak. Saya harus dibawa ke rumah sakit Karangmenjangan. Suamiku tuh saking gopoe sampai masuk dalam selokan, Pak. Ya, saking gopoe. Terus saya ditolong, saya selamat, anakku selamat. Dan anak saya itu cuma 2 kilo. 3 on, kecil gitu. Nah, itu titik balik saya bertobat, Pak. Saya sudah jadi orang Kristen. Saya sudah melayani. Artinya di gereja itu saya juga aktif loh. Tapi saya belum betul-betul menjadi orang benar. Terima kasih Bu Sian ya. Saya minta maaf ya, kenapa saya tanya ini tuh. Saya ini tahun yang lalu Konghucu. Tahun lalu, tahun 2020 itu Konghucu. Istri 2. Jadi istri 2 itu masih kurang. Jadi sekarang itu, ini saya tadinya di kamar bawah,
saya naik ke atas di altar Tuhan Yesus Bunda Maria. Jadi biar dengar. Jadi saya itu mulai tahun lalu benar-benar mau tobat. Kenapa saya bilang begitu? Saya merasa itu sudah sangat bersyukur selama ini dikasih hidup. Kelihatannya sederhana, saya mau tobat itu. Padahal saya ingin senang-senang sama teman masih bisa, gampang. Jadi bukan lihat gampangnya. Karena gampangnya ini, saya bisa enjoy lagi, happy-happy. Tapi saya nggak mau, sudah setahun lebih. Benar-benar saya tolak. Saya juga ngomong lagi sembahyang, saya bilang saya mau tobat sampai saya mati. Apakah bisa atau enggak, itu tanggung jawab saya sama atas. Sama Tuhan Yesus, Bunda Maria. Sekarang kan saya Kristen. Saya suka kalau belajar sama orang tua maupun muda yang benar-benar tobat, saya belajar terus. Saya nggak tahu apakah saya bisa lulus atau enggak, tapi saya yakin. Pagi, siang, sore, malam, sembahyang terus. Nggak hitung berapa kali. Pokoknya sembahyang terus, diusahakan. Ya, makin hari makin bagus. Saya lihat usia ini umur 80, semangatnya luar biasa. Pasti setiap saat dipanggil Tuhan pun sudah oke punya. Nah, kalau kita yang muda ini, ya tadi Pak Sarif juga ngomong, ya sama, belajar terus. Saya belajar terus. Jadi saya hanya bilang bahwa saya ini lagi mau bertobat, mati-matian, benar-benar tobat. Jadi Bapak luar biasa jujurnya. Terus terang Pak, meskipun saya sudah jadi orang Kristen, tidak berarti saya tidak pernah jatuh dalam dosa. Ya. Saya masih bisa loh jatuh dalam dosa. Misalnya Pak ya, sama suami saya. Suami saya kan 88, pernah stroke. Suami saya ini pernah stroke. Tapi oleh kemurahan Tuhan bisa jalan. Ya, cuma saya masih gandeng kalau jalan supaya dia ya 88 Pak ya, puji Tuhan. Nah, pendengaran juga kurang sekarang. Jadi tadi pagi Pak, tadi pagi saya ngomong sama dia enggak dengar. Dia enggak dengar. Saya suaranya lebih keras toh. Ibu juga masih enggak dengar. Saya jengkel Pak. Saya datangi dia. Saya bilang, kenapa kok enggak dengar sih? Loh, nah memang enggak dengar. Nah, saya bilang Peter. Ini Peter, cerita ponaan Peter. Nah, dia bilang, opo, teropo. Ya gitu. Saya ini marah tanpa memahami. Dia itu sudah mencoba mendengar, tapi karena kupingnya memang bermasalah. Lah, ngomong 88 ya bermasalah kuping. Saya aja ya sudah kurang bagus kok, apalagi dia. Dan pernah stroke ya toh. Tuh, ampuni saya Tuhan. Aku tadi kok bentak. Ya, gampang Pak. Manusia ini gampang sekali jatuh dalam dosa. Mudah sekali Pak. Jadi memang mesti terus minta tolong berpaut. Tapi Tuhan itu tidak meninggalkan kita loh Pak. Ya, tadi saya bilang, kalau nuruti perasaan, wah, tadi dijak omong nggak ngerti ya, wes bukan gitu. Tapi kalau Tuhan bilang loh, kamu ya enggak boleh loh istri kok bentak suami loh, enggak boleh. Kan gitu. Ya, suami lah mesti dihormati, masa dibentak. Jadi belajar terus, belajar kepingin nyeneng nih hati nih Tuhan. Seperti itu. Maaf loh Pak, saya enggak, saya sharing saja kehidupan saya. Kalau nanti sudah enggak COVID bisa ketemu ya. Sekarang masih COVID, belum bisa ketemu. Ya, pujian Tuhan berkati ya, Pak. Tuhan berkati semuanya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, bagaimana semuanya? Sudah cukup karena sudah malam? Iya. Apa ada yang mau nanya lagi? Satu lagi mungkin?
Mumpung masih sudah, kalau sudah malam Bu Sian. sudah ada yang bertanya lagi? Ya, saya Hendrawan. Tadi dikatakan oleh Bu Sian bahwa kalau sudah umur 50 tahun kita mempersiapkan pasti terlambat. Tetapi bagaimana kalau kita bertobatnya umur 60 atau sampai umur 70 baru menerima Tuhan Yesus. Bagaimana mempersiapkan untuk berbuahnya itu, Bu? Dengan cara-cara bagaimana gitu? Apakah sudah kasar, sudah nggak mungkin kamu menua dengan bahagia istilahnya kalau begitu? Enggak. Ya. Pasti enggak gitu ya Pak Hendrawan ya. Maksud saya gini loh Pak. Kalau kita mau menua dengan indah, preparation kita itu sejak muda, tentu kita bisa lebih banyak menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, kalau Bapak melihat ya, kita itu dapat kesempatan dipanggil sama Tuhan itu kan macam-macam caranya. Ada orang yang di dalam kebun anggurnya Tuhan itu loh, kan ada yang dipanggil jam 9 pagi, ada yang jam 12, ada yang jam 3. Ada yang jam 5 kan gitu macam-macam ya toh. Nah, tapi rewardnya semua sama. Dikasih cuma 1 dinar toh. Ya. Artinya apa? Kita itu kalau makin lama bisa menyaksikan pekerjaan Tuhan, melayani, menjadi saksi bagi Tuhan, ya lebih banyak sukacitanya. Tapi tidak ada kata terlambat loh sebetulnya. Maksud saya, ayo lebih mudah mempersiapkan supaya kayak teman saya itu. Dia kan tetap cacat, Pak, karena kena stroke. Coba dari muda dia ngatur makannya, mungkin enggak sampai kena stroke gitu loh. Tapi sekarang dia menjadi orang yang secara rohani itu bagus sekali. Dia bertumbuh, berkembang secara rohani loh ya, secara rohani. Jadi maksud saya jangan bilang tidak ada kesempatan lagi, selalu ada. Kalau kita mau dipakai sama Tuhan, mau loh ya, pokoknya mau pasti bisa. Jadi kalau tadi saya ngomong terlambat ya minta maaf, itu maksud saya secara fisik kita kalau tidak bersiap sejak muda, di usia lanjut kita gampang sakit, itu ya betul. Tetapi menjadi orang benar itu sebenarnya panggilan, betul. Jadi Tuhan memanggil kita, itu anugerah ya. Kita kan tidak bisa jadi orang benar karepe dhewe toh Pak. Semua kan karena panggilan Tuhan, anugerah itu. Seperti tadi kesaksiannya Pak Burhan kan baru saja dia dipanggil Tuhan. Secara fisik dia baik ya itu ya. Maaf Pak, maaf ini tadi kok hilang nih. Halo. Iya Bu, Pak. Masih kedengaran Bu. Masih. Pak Hendrawan. Pak Hendrawan tadi ya, sing tanya ya Pak Hendrawan. Jadi Bapak jangan bilang tidak bisa bersaksi loh. Ya, setiap saat bisa bersaksi kalau memang mau. Wong Tuhan itu ya gimana lagi ya. Saya ini sekarang saya tinggal di daerah di mana sebagian besar ini orang non-Kristen ya. Di daerah saya ini yang Kristen cuma 4. Yang lain non-Kristen. Nah, bagaimana caranya supaya sebelum COVID kita ada kegiatan di kampung. Kita ada kegiatan arisan, maka saya selalu berusaha untuk datang. Ya, di antara teman-teman yang Kristen tadi cuma 4, yang lain non-Kristen semua. Belajar sungguh-sungguh untuk bisa
menjadi garam, menjadi terang seperti yang Tuhan mau. Nah, salah satu cara yang saya pakai adalah saya belajar bahasa Jawa, Pak. Sehingga di dalam berkomunikasi saya sebisa-bisanya memakai bahasa Jawa. Saya selalu bilang gini, saya tak praktek ya. Sekarang saya lagi belajar bahasa Jawa, saya tak praktek. Jadi kalau saya datang, saya bilang, apa itu, Sugeng Injang, selamat pagi, Sugeng Sonten, belajar mau ngomong gitu. Nah, apakah dengan cara seperti itu saya bersaksi kepada mereka tentang siapa Tuhan? Terus dia tanya sama saya, loh, belajar bahasa Jawa dari mana? Saya belajar bahasa Jawa dari kitab suci. Loh, apa ada kitab suci bahasa Jawa? Ada, saya bilang gitu. Dan di dalam kitab suci bahasa Jawa itu luar biasa bagusnya, saya bilang. Kalau Tuhan, Allah, berbicara kepada umat, dia pakai bahasa Jawa yang ngoko, kasar. Tapi kalau umat berbicara kepada Tuhan, harus pakai bahasa Jawa kromo, yang halus, seperti itu. Nah, mereka heran bahwa Alkitab itu sedemikian bagusnya. Kitab suci bahasa Jawa itu. Nah, terus ada satu teman itu orang Madura. Dia tanya, ada enggak Alkitab bahasa Madura? Ada, saya bilang begitu. Ya. Jadi Tuhan itu kalian jadi ya makanya ada bahasa Inggris, ada bahasa Belanda, ada bahasa Indonesia. Karena Tuhan itu ya namanya Tuhan ya, ngerti semua bahasa. Ya. Saya mencoba pelan-pelan bersaksi lewat apa yang saya masih bisa lakukan. Tentu tidak bisa. Sekarang mesti hati-hati sekali kalau kita bersaksi. Apalagi dengan kata-kata. Tidak boleh sekalipun kita menyinggung agama mereka, apa nabi mereka. Tidak boleh. Tapi kita bisa bersaksi lewat apa yang kita yakini. Jadi Bapak, kapanpun mau bersaksi bisa ya. Tidak ada kata terlambat ya. Ya, Bu. Terima kasih. Sorry. Bu, Nisa mau tanya. Oh iya, silakan Bu Emi. Selamat malam, Bu Sian. Ya. Selamat malam, Bu Sian ya. Tolong tanya malam. ya. Saya lihat kan Ibu ini kelihatannya sehat sekali gitu. Kalau boleh tahu apa yang dikonsumsi, bukan tadi ya obat-obatan itu ya. Yang dikonsumsi sehari-hari semacam kayak makanan apa gitu. Supaya kita bisa mencontohnya. Aduh, saya tidak sehat sekali, enggak. Tapi saya ini masih mampu melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari karena saya tidak punya pembantu, toh Bu. Tidak punya pembantu. Pembantunya itu sudah 40 tahun ikut saya, terus pulang desa, saudaranya sakit, belum balik. Jadi sudah 10 bulan saya tidak punya pembantu. Saya ya nyapu, ya ngepel, tapi tidak saben hari. Ya, kalau cuci kan pakai mesin. Jadi pokoknya mengerjakan dengan gembira. Kesel ya mandek, gak ngoyo gitu ya. Itu dulu ya. Sikap hati saya jaga, bersyukur, bersukacita itu pola hidup saya. Mengenai makanan, Bu, kami ini, saya ini tidak bisa masak. Jadi saya catering. Tidak bisa masak, saya ini catering. Nah, catering pada teman ini dia bilang, sih aku tidak pakai apa macam-macam sing apa bumbu-bumbu sing zaman-zaman sekarang sih, aku pakai yang biasa-biasa aja ya, makanan sehari-hari. Nah, saya memang suka makan sayur.
Tapi saya juga sangat suka makan babi. Nah, kata suami saya, babi itu jauh lebih baik dari daging sapi. Jadi ya kita seringkali makan babi. Nah, sate babi, baikut, ya kayak gitu-gitu makanannya. Tapi tidak banyak. Makannya itu loh, masih kalau suami saya bilang, aduh kok yo kepengin duren, ya beli saya. Tapi yang gue kecil itu aja loh. Di sini mek 3 biji, 1 orang 1 loh, cuma kerja tombok. Kepingin makan apa-apa ya makan, tapi sedikit. Tapi saya tidak berani loh, kayak Pak tadi siapa yang di Batu itu, yang makan Pak Syarif. Pak Syarif, tak wani aku. Nek sekali-sekali ya enggak apa-apa, boleh gitu loh. Nah, minum apa saya tadi ya cuma minum itu. Kalau obat saya enggak minum apa. Madu itu baik loh, Bu. Nek mau minum madu baik. Ya, saya ini madunya ya wis entek ini belum bilang be anak saya. Madu. Anggur, minum anggur. Boleh kalau mau, tapi Bu banyak-banyak. Anggur, tas loki kecil itu boleh. Ya, makasih Bu. Ya, kasih. Ya, rasanya udah cukup ya, udah malam, sudah jam 9. Ya, terima kasih Bu Syan untuk sharingnya, untuk kita semua diberkati dengan sharing dari Bu Syan. Dan Bu Syan, untuk kami sudah menyampaikan tadi persembahan kasih kami salurkan kepada jemaat kami yang membutuhkan karena COVID ini, kami berikan kepada mereka yang membutuhkan, Bu Syan. Iya. Kami dari gereja mengucapkan kepada Bu Syan. Saya serahkan kepada Pak Bambang atau Pak Tim untuk menutup pertemuan kita kali ini. Pak Tim mungkin menutupnya dalam pertemuan kali ini. Ya, baik. Ya, terima kasih sekali lagi. Hari ini, saudara-saudara, kita diingatkan 2 hal. Yang pertama, menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Betul ya Ibu Syan, seperti iklan rokok itu ya. Jadi menjadi tua itu pasti, mau enggak mau, suka enggak suka, saudara-saudara, pasti tua dan akhirnya mati, saudara-saudara. Tapi menjadi dewasa itu penting ya, pilihan kita. Lalu yang kedua, manusia lahiriah kita semakin merosot, semakin lemah, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Tapi yang penting manusia rohaniah, batiniah kita harus diperbarui dari hari ke hari. Karena kita sudah mendapat bagian dalam kodrat ilahi tadi katanya ya, divine nature. Saudara, hidup serupa dengan Kristus seperti Kristus. Nah, itu yang menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, mari kita akhiri. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau sudah memimpin persekutuan Komsel gabungan kami malam hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, bahkan mendengarkan sharing dari Ibu Syan Hosea yang sangat memberkati setiap kami ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu kami yang masih muda, bahkan yang sudah lanjut usia, sekalipun Tuhan, kami boleh menggunakan waktu yang ada yang Tuhan masih berikan untuk kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati sekali lagi Ibu Syan Hosea di dalam usia yang seperti ini terus memakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati suami, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Tuhan juga memberkati setiap kami yang sudah join pada malam hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau memberkati kami. Kami teringat saudara-saudara kami yang terpapar COVID, kami bawa mereka dalam tangan Tuhan, saudara kami Tony, Pak Yosua Asis, Tuhan, bahkan Denny dan yang lain-lain yang tidak kami sebutkan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Dan pada malam hari ini kami berseru, kami menyerahkan mereka. Kiranya campur tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan boleh menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar juga kami akan berpisah, kiranya Tuhan memberkati di dalam perpisahan dari pertemuan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berpisah dari persekutuan ini dengan penuh sukacita.
karena kita membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Selamat malam. Amin. Salam semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya, malam semua. Selamat malam semua. Selamat malam. Terima Din. Wah, sayang jauh. Coba nggak jauh saya kasih ini. Pohon goreng, pohon bakar. Itu saya lagi Mbak. Gantinya baik pun. Lagi Mbak. Enak itu. Dingin ini di Batu. Dingin sekali.